Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asma'ul husna was sifatul aliyya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari atau merespon daripada pernyataan Kiai Haji Said Akil Munawwar ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu ada yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi dua dia. Ada Qahtan bin Amir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemarin diributkan oleh Imad namanya, ya, dari Banten. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi, ya. Karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabita Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia. Ngoceh lah, orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya. Ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Lah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad. Sanad, haddatsana akhbarana. Isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan. Sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar. Ngajarkan orang kepada orang satu kitab, sementara dia sendiri tidak pernah belajar, itu liar. Nah, kalau dia sendiri liar, muridnya bagaimana? Jadi beliau ini boleh diistilahkan dia yang kembali. Saya juga sudah lama tidak mendengar beliau. Beliau ini adalah menteri pada zaman Megawati, menteri agama, yang waktu itu sempat heboh dengan kasus penggalian prasasti batu tulis. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, mimpi dari mana, wangsit dari mana, katanya di dalam prasasti itu ada harta karun Prabu Siliwangi. Sehingga heboh menggali, dan ini tanpa persetujuan Presiden Megawati. Ini akal-akalan dia saja, inisiatif dia saja, kata Megawati. Sehingga masyarakat pun heboh dan protes keras. Ini situs bersejarah mau diacak-acak. Kenapa beliau bisa begitu? Karena pikirannya tidak panjang.
tidak bisa berpikir rasional, kena bujuk rayu, kena cerita-cerita halu dan mistis-mistis lainnya. Padahal beliau bergelar profesor, orang akademis, berpendidikan, tapi ya akalnya begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kependekan akal beliau itu berlanjut hingga ke kasus korupsi. Jadi kasusnya adalah korupsi dana umat, dana abadi umat, entah dipakai buat apa, sehingga dipidana 5 tahun. Jadi beliau ini adalah mantan koruptor. Akalnya pendek, menggali-gali situs batu tulis, akalnya pendek, menggali-gali harta umat, dan berlanjut hingga sekarang akalnya pun masih pendek dalam mengomentari perihal nasab. Jadi beliau tidak meneliti tesis Kiai Haji Imaduddin terlebih dahulu, hanya mendengar katanya dan penafsiran pribadi, maka beliau dengan seenaknya berkomentar. Dan parahnya lagi adalah make fun of name. Jadi mengutak-ngatik nama seseorang Kiai Haji Imaduddin dengan sebutan Imad. Imad itu kan artinya tiang, tapi tiangnya sudah roboh. Baiklah, saya pun akan mengomentari nama beliau, yaitu Akil Al-Munawar. Akilun Munawarun, akal yang cemerlang. Tetapi rupanya akal yang cemerlang ini tidak sesuai nama, karena pada kenyataannya akalnya munakos, akalnya pendek. Terbukti ketika kasus penggalian situs batu tulis dengan meyakini ada harta karun di dalamnya, dan dengan ceroboh menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Jadi beliau itu bukan akil munawar, tapi akil munakos. Apa yang beliau sampaikan, ternyata setelah beliau enggan menyebut nama kiai atau minimal pak atau minimal ustad, langsung menyebut imad. Imad ini, wah, itu sudah tendensius, sudah emosi, mirip seperti wafi. Jadi dalam hal ini masih mending sejawatnya Gus Rumel yang menghilangkan sekat itu dan tetap menghargai Kiai Haji Imaduddin, tetapi mengkritisi tesisnya. Tetapi yang dilakukan yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Said Akil Munawar adalah kebalikan dari Gus Rumel. Dia mengecilkan namanya, tetapi tidak mengkritisi tesis ilmiahnya. Inilah bukti pendeknya akal beliau, tidak panjang wawasannya, tidak panjang kebijaksanaannya. Jadi apa yang disampaikan beliau adalah framing sebenarnya, bukan ucapan seorang akademisi. Jadi kalau kita ibaratkan, beliau ini sedang berbicara teori gravitasi, Newton itu. Jadi kurang lebihnya begini, si Newton ini sedang merobohkan ilmu fisika. Dia tidak bicara ilmu fisika ketika dia menemukan gravitasi. Dia itu sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian dia tertimpa buah apel itu dan dia marah-marah, sehingga ngocehlah dia. Kenapa ini buah tidak jatuh ke atas? Kalau jatuh ke atas nggak nimpa kepala aku. Dia marah-marah kepada pohon apel itu dan mengatakan pohon sialan, pohon tidak berguna dan lain-lain. Sampai di situ apa yang disampaikan Kiai Said Akil Munawar. Tetapi dia tidak pernah mempelajari teori gravitasi yang dicetuskan Newton, sehingga dia mengatakan pembicaraan Newton ini tidak ilmiah, emosional, sakit hati dan lain-lain. Dari mana dia tahu cerita tentang Newton yang marah-marah itu? Ya, dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa dia percaya? Ya karena akalnya tidak panjang. Apa buktinya akalnya tidak panjang? Ya kasus dulu-dulu yang membuat namanya terpuruk. Penggalian situs lah, penggunaan dana abadi lah, dan sekarang pun sama saja. Hanya sekarang bungkus agamanya lebih mantap. Mungkin beliau sudah sadar, Pak, mencoba untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kan dia di situ berbicara tentang nasab. Ya, tapi beliau berbicara tentang nasabnya Nabi. Ya jelas sahih, jelas valid.
Adnani, Qahtani, Adnani sampai ke Ismail sampai ke Ibrahim itu nasab Nabi. Kemudian beliau juga berbicara sanad, itu sanad hadis, jelas sahih, valid, apalagi hadis Bukhari Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya karena sudah diteliti betul-betul. Sanad keilmuan dan sanad hadis itu sudah valid. Tapi beliau sama sekali tidak membahas nasab Ba'alawi, tidak meneliti satu persatu ketersambungannya sehingga mengetahui keterputusannya. Itu yang tidak dilakukan beliau, tapi langsung mengambil kesimpulan yang mungkin dia dapatkan dari orang-orang bahwa Kiai Haji Imaduddin itu gara-gara emosi marah-marah tidak diakui sebagai cucu Nabi. Masya Allah, ini saya kadang-kadang kalau ketemu orang model begini malu sendiri, malu dengan titel beliau yang berderet-deret itu, tetapi tidak digunakan secara baik, secara semestinya untuk keilmuan. Itu yang banyak dilakukan oleh kiai-kiai yang emosional terhadap Kiai Haji Imaduddin. Ciri khasnya itu tidak pernah mau menyebut kiai, itu yang pertama. Ya kalau hanya terbatas orang biasa ya, misalnya karyawan lah beliau, tiba-tiba berpendapat seperti itu bolehlah. Tetapi kan beliau memang seorang kiai, lulus dari berbagai macam pondok pesantren dan nyantrinya pun bertahun-tahun, gurunya banyak, kiainya banyak. Kemudian kiprahnya juga di dunia pondok pesantren, memiliki pesantren, memiliki banyak santri. Dan juga beliau mengerti nahwu sorot, mengerti fikih, akidah, tasawuf dan lain-lain, jurumiyah, alfiyah, muhlatul i'rab, imriti dan kitab-kitab pondok pesantren lainnya beliau tahu, faham, ngerti. Kitab-kitab turat, kitab kuning dan lain sebagainya. Bahkan beliau mu'alif, bukan mu'alif kadal, mu'alif beneran, mengarang kitab dalam bahasa Arab dan jumlahnya sudah belasan. Tapi itu tetap tidak diakui sebagai kiai. Nah ini kan sentimental, emosional dan sombong orang-orang itu. Itulah kegelapan yang menyelimuti para ulama-ulama atau kiai-kiai yang a priori atau enggan menggunakan ilmunya dalam hal polemik nasab ini. Saya katakan baru ada satu yang benar-benar ngulik, yaitu Gus Rumel. Dan ada beberapa yang ngulik atau meneliti dengan seksama tapi akhirnya menyetujui. Mungkin ketakutan itu, mungkin mereka takut kalau mempelajari akhirnya menyetujui, sehingga memilih tidak meneliti dan langsung berkesimpulan secara dzanni. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku seperti itu. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.